Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 7 yang berjudul Teori Graph. Dan sebelumnya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Sebelum kami akan melanjutkan penyajian materi dari kelompok 7, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Saya Stiman Gulu dengan NIM 2415091048 sebagai moderator, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Komandes Widya Siti dengan NIM 2415091112. Baik, dengan saya Agil Ulan Hamawi dengan NIM 2415091028. Baik, langsung saja kami akan menyajikan materi yang berjudul teori graf. Boleh ke slide selanjutnya. Jadi di sini sudah ada definisi dari graf, di mana graf itu digunakan untuk mempresentasikan objek-objek distrik dan hubungan antara objek-objek tersebut. Graf seringkali digambarkan sebagai kumpulan titik yang dihubungkan oleh garis melambangkan sisi atau garis berpanah melambangkan busur. Artinya di sini graf itu merupakan suatu struktur dalam matematika, khususnya dalam bidang matematika diskrit, yang digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar objek-objek. Objek-objek ini yang tidak bersifat kontinu, melainkan diskrit, terpisah, dan dapat dihitung satu persatu. Adapun elemen utama dari graf itu simpul atau vertex, jamak ataupun vertices. Ini adalah titik-titik yang merepresentasikan objek-objek dalam graf. Misalnya dalam jaringan sosial, simpul bisa mewakili orang. Kalau dalam peta, simpul bisa mewakili kota. Selanjutnya, elemen kedua yaitu ada sisi atau edge. Ini adalah garis yang menghubungkan dua simpul dan mewakili hubungan atau koneksi antara objek-objek tersebut. Misalnya dalam jaringan sosial, sisi bisa mewakili pertemanan antar orang. Dan dalam peta, sisi bisa mewakili jalan yang menghubungkan dua kota. Jadi itu aja definisi dari graf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Agil Ulwan. Persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Adapun saya akan menjelaskan jenis-jenis graf. Adapun yang pertama yaitu graf sederhana. Graf sederhana, graf yang tidak mempunyai rusuk, ganda, atau gelang. Pada graf sederhana, rusuk adalah pasangan tak terurut. Jadi rusuk U dan V sama dengan V dan U. Graf sederhana juga dapat didefinisikan sebagai G sama dengan V dan E. Terdiri dari V, himpunan, tidak kosong, simpul-simpul, dan E. Himpunan pasangan tak terurut yang berbeda yang disebut rusuk. Adapun yang kedua yaitu graf tak sederhana. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Berdasarkan orientasi arah pada sisinya digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, graf tak berarah dan graf berarah. Nah, adapun graf berarah yaitu graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah pada graf tak berarah. Urutan pasangan simbol yang dihubungkan oleh sisi tidak diperhatikan. Jadi U dan V jadi V dan U adalah sisi yang sama. Dan adapun graf berarah yaitu graf yang setiap sisinya orientasi arah pada graf berarah U dan V dan U menyatakan dua buah sisi yang berbeda. Beda dengan yang pertama itu sama dan yang ini itu berbeda. Dengan kata lain, U dan V eh, U dan V. Adapun yang ketiga yaitu graf semu. Graf adalah graf yang tidak membatasi jumlah sisi antara dua simpul dan juga memperbolehkan sisi yang menghubungkan simpul dengan dirinya sendiri. Graf semu sering digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk dalam jaringan sosial, analisis data, dan banyak bidang lainnya, di mana hubungan yang kompleks antara elemen-elemen perlu dianalisis. Dalam graf semu ini, terdapat dua karakteristik utama. Yang pertama sisi ganda, yang kedua sisi loop. Dan sisi ganda itu graf semu dapat memiliki lebih dari satu sisi yang menghubungkan sepasang
simpul yang sama, dua simpul yang terhubung oleh dari satu sisi. Adapun yang kedua yaitu graf semu juga mengizinkan adanya sisi yang menghubungkan simpul dengan dirinya sendiri yang disebut dengan sebagai loop. Next. Nah, adapun di sini yaitu skema jalur graf. Skema graf dalam konteks jalur pembelajaran teori graf dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada pengenalan graf. Yang kedua ada komponen dasar graf yaitu simpul dan sisi. Yang ketiga ada jenis-jenis graf yaitu ada graf sederhana, graf tak sederhana, graf tak berarah, graf berarah, dan graf semu. Yang empat ada representasi graf, daftar isi, daftar simpul, matriks, dan ada matriks ketetanggaan. Yang kelima, penerapan dalam ilmu komputer. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Baik, kepada Agil Ulwan. Akan dilanjutkan oleh Komang Desi. Kepada Desi, dipersilakan. baik. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya graf di dalam ilmu komputer. Yang pertama, graf itu bisa digunakan untuk menggambarkan aliran proses di dalam sebuah sistem. Yang kedua, graf juga dapat mengalokasikan sumber daya pada sistem operasi agar sistem operasi itu bisa dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga, pada Google Maps, graf juga dapat digunakan untuk menemukan rute terpendek dan juga rute terpanjang. Terus yang keempat, graf digunakan dalam memecahkan teka-teki dengan hanya satu solusi seperti labirin. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasan dari Desi. Barangkali itu saja yang bisa kami sajikan dari teori graf. Barangkali jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam harmoni. Bisa di